Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Ihsan dari semester 3B. Di sini saya ingin mereview kembali materi hukum pidana bab kelima tentang alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Alasan hapusnya kewenangan menuntut. 1. Tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Yang kedua, bis in idem pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiga, matinya terdakwa. Keempat, daluarsa. Kelima, penyelesaian di luar beracara. Yang keenam, adanya abolisi dan amnesti. Yang pertama, tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Maksudnya, dalam buku 1 KUHP tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan di luar dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan. Sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal adanya delik aduan. Ya, macam-macam delik aduan. Yang pertama ada delik aduan mutlak atau absolut. Satu delik atau tindak pidana yang karena sifatnya sendiri dari kejahatan, maka hanya dengan pengaduanlah baru dapat dituntut. Yang kedua, delik aduan relatif. Delik aduan yang tidak bergantung pada sifat kejahatan, melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu, atau pembantuannya dan orang-orang yang dikenai kejahatan itu. Keistimewaan atau kekhususan delik aduan absolut. 1. Dalam delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. Yang kedua, dalam delik aduan absolut pengaduan tidak dapat dipisah-pisahkan atau unsplit bar. Artinya dengan adanya pengaduan berarti berlaku untuk semua pelaku kejahatan walaupun tidak disebutkan satu persatu. Oleh karena itu dalam delik aduan yang absolut pengaduan mutlak harus ada, sebab tanpa pengaduan pelaku dan peserta lainnya tidak dapat dituntut. Dalam delik aduan relatif yang diadukan adalah orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Dalam delik aduan relatif juga pengaduan dapat dipisahkan atau split bar, artinya pelaku atau peserta kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan. Jadi yang disebutkan saja yang menjadi pelaku tindak pidana. Siapakah yang berhak mengadu? Berdasarkan pasal 72 dan pasal 73 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat disimpulkan bahwa yang berhak mengadu adalah orang atau mereka yang terkena kejahatan. Misalnya, pasal 319 KUHP, penghinaan, tidak akan dituntut jika tidak ada pengaduan orang yang terkena kejahatan. Dan pasal 322 ayat 2 tentang membuka rahasia. Ya, tentang waktu pengaduannya, sejak saat orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan. Hal ini berlaku baik untuk delik aduan absolut ataupun delik aduan relatif. Adapun daluarsa pengaduan adalah setelah 6 bulan apabila korban bertempat tinggal di Indonesia dan 9 bulan apabila bertempat tinggal di luar negeri. Pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya. Menarik kembali pengaduan. Berdasarkan pasal 75 KUHP, penarikan dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Tapi jika yang berhak mengadu meninggal, maka pengaduan tidak dapat dicabut kembali. Tetapi khusus untuk delik aduan absolut, penarikan pengaduan tidak terikat waktu 3 bulan, melainkan selama waktu pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Ne bis in idem diatur dalam pasal 76 KUHP. Istilah ne bis in idem atau nemo debet bis vexari yang berarti tidak atau jangan dua kali yang sama. Dasar atau rasio dari asas ini adalah yang pertama untuk menjaga martabat atau wibawa pengadilan. Yang kedua untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan hakim. Syarat-syarat ne bis idem: pertama, ada putusan hakim yang punya kekuatan hukum tetap. Kedua, putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama. Perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputus. Yang ketiga, matinya terdakwa. Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. Yang keempat, ada daluarsa. Alasan diberlakukannya daluarsa adalah karena sangat mempengaruhi daya berlakunya penuntutan, sehingga
Pertama, memperlemah ingatan terhadap gangguan atas ketertiban yang telah dilakukan. Dengan demikian mengurangi pula kegunaan dari penuntutan atau pemidanaan. Yang kedua, menyulitkan pembuktian karenanya memperkecil kemungkinan akan berhasil penuntutan. Jadi maksud dari daluarsa atau tenggang waktu ini adalah untuk memberikan kepastian dan ketertiban hukum, terutama untuk penuntut umum dan terdakwa terlebih untuk terdakwanya. Batas waktu daluarsa menurut pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada 4. Pertama, untuk semua kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan dengan percetakan adalah 1 tahun. Kedua, untuk kejahatan yang diancam hukuman denda kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun. Daluarsanya adalah sesudah 6 tahun. Ketiga, untuk kejahatan yang ancaman hukumannya pidana penjara lebih dari 3 tahun, daluarsanya adalah sesudah 12 tahun. 4. Sedangkan untuk kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, daluarsanya adalah sesudah 18 tahun. Alasan atau dasar pertimbangan waktu daluarsa adalah: pertama, tersangka atau terdakwa yang melarikan diri harus lebih lama dikeluarkan dari penjara dibandingkan orang yang benar-benar menjalankan hukuman. 2. Ingatan yang orang terhadap kejahatan-kejahatan yang lebih berat akan lama hilangnya. Yang ketiga, kemungkinan untuk memperoleh barang bukti semakin berkurang sehingga sukar untuk disimpulkan karena hilang, rusak, dan sebagainya. Yang keempat, membersihkan rasa kepastian hukum kepada masyarakat. Penentuan tenggang daluarsa menurut pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihitung pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali untuk 1. Kejahatan pemalsuan surat atau uang dihitung esok harinya sejak kejahatan diketahui. Rasionya adalah untuk menghindari orang-orang yang cerdik pandai akan menggunakan surat setelah batas akhir daluarsa. 2. Perampasan kemerdekaan, batas daluarsanya adalah dihitung mulai hari berikutnya setelah orang yang dirampas kemerdekaannya dibebaskan atau dimerdekakan, atau matinya orang terhadap kejahatan itu dilakukan. Rasionya adalah apabila tidak ditentukan batas daluarsanya dikhawatirkan akan habis waktunya sebelum kejahatan diketahui. 3. Pelanggaran terhadap pencatatan sipil dihitung sejak saat daftar pernyataan dilakukan. Penangguhan dan penghentian daluarsa. Penangguhan daluarsa atau schorsing van de verjaring atau penghentian untuk sementara waktu tenggang daluarsa apabila penundaan dicabut, maka tenggang waktu berjalan lagi dan waktu sebelum penundaan tetap dihitung. Pasal 81 KUHP. Pengertian daluarsa atau stoeting van de verjaring atau dibatalkannya tenggang daluarsa yang telah berjalan setelah penghentian, maka dimulailah tenggang daluarsa yang baru. Tindakan penangguhan dan penghentian daluarsa ini karena adanya perselisihan yang sifatnya bukan hukum pidana tetapi dapat mempengaruhi putusan hakim lainnya. Question: prejudicial judgment, putusan hakim yang digantungkan pada putusan hakim lain. Misalkan dalam kasus telionan atau penggelapan tanah pasal 385 KUHP. Jadi apabila seorang mengajukan gugatan pidana di mana dalam kasusnya terdapat kasus perdata, maka hakim pengadilan pidana harus membuka putusannya sebelum dibuktikan kebenarannya dalam perkara perdata. Misalnya dalam perzinahan pasal 284 KUHP. Dalam kasus perzinahan, pengaduan menjadi syarat mutlak dalam penuntutan. Jadi tindak pidana perzinahan dapat dituntut bergantung pada adanya pengaduan. Terhadap kasus ini tidak ada penundaan penuntutan karena penuntutannya tergantung pada pengaduan. Rasionya adalah sebelum ada penundaan penuntutan harus telah dimulai dulu adanya penuntutan. Ya, yang terakhir, yang kelima, penyelesaian di luar beracara. Hal ini hanya berlaku untuk perkara pelanggaran saja, yaitu terhadap perkara pelanggaran yang diancam denda saja. Maksimum denda harus dibayar. Diperlukan kuasa dari pejabat yang ditunjuk undang-undang. Afkop ini sifatnya sukarela dan harus inisiatif terdakwa sendiri. Tidak berlaku untuk tersangka yang berumur di bawah 16 tahun atau anak-anak. Selain Afkop dikenal juga ada lembaga Skiking dan Dadama yang berlaku terhadap pelanggaran dalam TPE dan tindak pidana fisika. Asas ini merupakan kewenangan jaksa penuntut umum dengan dasar asas opportunity demi kepentingan umum.
Ya, abolisi yang terakhir ada abolisi dan amnesti. Abolisi artinya meniadakan wewenang dari jaksa untuk menuntut hukuman. Amnesti wewenang yang lebih luas, yaitu meniadakan wewenang untuk menuntut dan menjalankan eksekusi, baik sebelum maupun sesudah eksekusi. Perbedaan abolisi dan amnesti. Abolisi hanya menggugurkan penuntutan terhadap mereka yang belum dihukum, sedangkan amnesti menghentikan penuntutan dan menjalankan pidana semua akibat hukum sebelum dan sesudah tuntutan dihapuskan. Dalam memberikan abolisi dan amnesti, presiden diberi kekuasaan undang-undang, artinya presiden tidak perlu meminta persetujuan DPR. Alasan gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman dalam KUHP ada 2. Pertama, karena matinya terpidana. Kedua, karena daluarsa. Ya, di luar KUHP ada amnesti, ada gerasi. Daluarsa menjangkaukan pidana hapus apabila 2 tahun mengenai semua tindak pidana pelanggaran dan 5 tahun mengenai kejahatan yang dilakukan percetakan, ditambah 1/3 dari lamanya tenggang daluarsa bagi kejahatan-kejahatan lainnya. Pidana mati tidak ada daluarsanya. Nah, selanjutnya ada akibat hukum dari adanya gerasi. Presiden menolak permohonan gerasi berarti hukum harus menjalankan hukuman seluruhnya. Presiden mengabulkan permohonan gerasi berarti terhukum tidak harus menjalankan hukuman seluruhnya. Presiden mengadakan perubahan hukuman berarti mengadakan perubahan masa hukuman. Misalnya hukuman mati dirubah menjadi hukuman seumur hidup, hukuman penjara diubah menjadi hukuman kurungan dan lain-lain. Mengurangi hukuman artinya hukuman yang dijatuhi oleh hakim dikurangi sehingga menjadi lebih ringan. Macam-macam gerasi ada gerasi duduk, seorang yang mengajukan permohonan gerasi berada di luar penjara. Gerasi jalan, seorang yang mengajukan gerasi sambil tetap melaksanakan hukuman di penjara. Gerasi jabatan, permohonan gerasi diajukan oleh pejabat yang berwenang karena merasa ada putusan yang dianggap merugikan terhukum. Nah, semuanya diberikan atas kuasa undang-undang. Hak untuk memberikannya berada di tangan presiden sebagai kepala negara. Semuanya tidak diatur dalam KUHP melainkan diatur di luar KUHP, yaitu untuk gerasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.